Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 26 Maret 2025. Kita kembali membahas IHSG yang ternyata hari ini terjadi foreign inflow yang cukup fantastik di tengah beberapa kekhawatiran market dengan melemahnya rupiah. Ternyata pada perdagangan hari ini IHSG menguat cukup tinggi. Dan apakah ini pertanda awal bullish dari IHSG? Mari kita bahas lebih lanjut. IHSG kita menguat 3,80%. Penguatannya cukup tinggi, didorong beberapa emiten perbankan yang open gap up. Kemarin kita bahas bahwa ada sedikit keanehan di IHSG yang hanya menguat 1%, padahal bankingnya menguat cukup tinggi. Dan ternyata dibuktikan pada perdagangan hari ini, bankingnya menguat, IHSG-nya menguat, dan juga beberapa emiten konglo juga menguat. Maka IHSG menguat cukup tinggi dengan foreign sale 5,6 triliun, foreign buy 8 triliun. Value transaksi cukup lumayan, 14 triliun rupiah, sehingga penguatan ini cukup solid jika dilihat dari transaksi ini. Mari kita lihat catatan net foreign buy pada perdagangan hari ini. Didorong BBCA 764 miliar, menguat 5,90%. Kemudian BMRI asing beli 721 miliar, 8,65%. Penguatan BMRI cukup tinggi, langsung breakout resisten psikologis 5000. BBRI asing masuk kembali. 2 hari terakhir asing masih akumulasi di BBRI 459 miliar pada perdagangan hari ini, juga menguat 5,26%. BBNI asing juga ada masuk 231 miliar, menguat 8,97%. ASI asing ada masuk 80 miliar, Java 38 miliar, menguat juga Java. INDF 31 miliar, PTRO 23 miliar, menguat. Film 18 miliar, MDKA 16,84 miliar, menguat juga. HTP2 kita. BRPT juga ada asing masuk, menguat. PANI masih lanjut menguat 7,37% setelah masuk trading plan kita 2 hari yang lalu. PANI asing ada masuk 11 miliar, SMRA 11 miliar, ISAT 11 miliar, dan seterusnya. ISAT juga sudah hit TP2. Mari kita lihat net foreign sale pada perdagangan hari ini. Sangat sedikit ya jualannya, ada di Bukalapak 46 miliar, BRIS 32 miliar, ONTR 22 miliar, INKP 20 miliar, BRMS 15 miliar, P1 12 miliar, KLP 12 miliar, AMMN 12 miliar, dan seterusnya. Akra, Adro menguat setelah kemarin diakumulasi meskipun ada asing keluar. Mari kita lihat IHSG kita yang pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi. Menguat 3,80%. Secara teknikal ini tampak berhasil breakout MA20. Jika dengan time frame kecil, maka ini tampak double bottom ya. Dengan time frame 1 jam tampak pola double bottom, di mana potensial masih akan ada kenaikan lanjutan untuk beberapa emiten-emiten di IHSG kita. Ini bottom yang pertama, bottom yang kedua berhasil di breakout. Sehingga tadi di sini cukup tertahan karena masih mencoba breakout resisten di sekitar 6.450-an. Meskipun begitu, karena masih berada di bawah MA50, masih di bawah MA200, dan MA200-nya cukup jauh, belum benar-benar positif uptrend. Namun ini start yang bagus untuk sobat trader mau spekulasi buy di beberapa emiten. Jika IHSG masih potensi menguat ke MA50, masih potensi menguat ke MA200. Mari kita ukur dengan Fibonacci retracement dari all time high-nya ya. Kita ukur dari all time high-nya sampai ketika hampir trading halt yang kedua. Maka target IHSG ini sudah
tercapai di Fibo 23%. Kemudian selanjutnya menuju ke area sini. Fibo 38,2% di sekitar 6.700. Potensial masih akan menguat, namun karena market besok adalah perdagangan terakhir di bulan Maret, maka lebih baik wait and see saja. Untuk setelah market buka, kemungkinan masih akan volatil, entah nanti akan ada berita positif atau negatif. Namun target berikutnya di 6.700-an. 6.700 mencoba menuju ke MA50-nya. Ini tampaknya sudah berhasil breakout MA20. Di beberapa waktu sebelumnya, ketika di bulan April sekitar sini beberapa emiten perbankan terkoreksi cukup dalam, kemudian rebound cukup cepat, bahkan BBRI dari 4.000 sampai bisa ke 5.500-an. Nah, itu langsung rebound cepat. Nah, ini nanti menunggu kondisi penguatan rupiah. Jika rupiah mengalami penguatan, maka cenderung akan positif untuk IHSG. Namun selama rupiah masih terus melemah, maka ini hanya rebound sesaat untuk sideways di area bawah. Sehingga buy on weakness adalah pilihan yang tepat ketika beberapa emiten sudah naik cukup tinggi. Lebih baik wait and see, hanya tinggal waktunya untuk take profit kalau sudah ada yang buy on weakness beberapa waktu yang lalu. Kita coba baca berita dari CNBC. Nih, dari CNBC berjudul analisis penyebab IHSG terbang 3% lebih. Apakah efek Danantara? Diberitakan bahwa ini di awal-awal sesi perdagangan Selasa ini menguat 1,61% karena ada beberapa sentimen positif dari emiten-emiten perbankan. Sedangkan pada perdagangan hari ini yang juga terjadi penguatan, ini menurut CNBC ada sentimen karena pengurus Danantara yang kebanyakan memiliki keahlian di pasar modal, investasi, keuangan atau perbankan. Bahkan lebih dari separuh, yaitu sekitar 61%, merupakan lulusan sistem pendidikan Amerika Serikat, dan sebagian besar, yaitu sekitar 72%-nya memiliki gelar master atau dokter. Adapun usia rata-rata mereka adalah 55 tahun. Nah, ini menimbulkan ekspektasi dan sentimen positif terhadap Danantara yang di launching beberapa waktu yang lalu. Setelah sebelumnya timbul ketidakpastian di market, apakah Danantara ini akan serius mengelola dana-dana di emiten-emiten BUMN atau tidak. Ternyata hari ini melesat cukup tinggi, didorong emiten-emiten dari BUMN, termasuk beberapa emiten karya yang nanti akan coba kita bahas satu persatu. Ini juga dibahas di CNBC, ADI dan KRAS. Ini ARA menguat 35%, PTPP juga ARA 25%, KF juga menguat 18%. Beberapa emiten-emiten perbankan, namun sayangnya Wika dan WSKT masih dalam kondisi suspend. Padahal kalau Wika tidak suspend, biasanya ini yang terlebih dahulu ARA. Namun karena Wika suspend, ADI dulu yang ARA. Bahkan ARA-nya bisa sampai 35%. Ini sekilas berita terkait kondisi saat ini karena ada kepercayaan dari investor terhadap beberapa emiten-emiten BUMN sehingga terjadi penguatan pada perdagangan hari ini. Nah, dan potensialnya IHSG menuju ke sini, namun karena market libur, ya silahkan diatur. Kalau masih mau diinapkan silahkan, kalau tetap masih mau wait and see sampai nanti setelah market buka lagi juga dipersilahkan. Namun sejauh ini positif untuk beberapa waktu ke depan arah dari IHSG kita. Semoga ini bottoming. Trading halt, semoga ini bottoming. Hampir trading halt, ini bottoming, kemudian rebound. Kita lihat
beberapa emiten BUMN. Sebelum kita bahas dulu BBCA, sudah sampai EMA 20, menguat 5,9%, open gap up. Bandarmologi akumulasi jelas. RX, ZP, AK asing ada masuk, BK, CC, CP yang keluar. Sampai MA 20. Jika kita ukur dengan Fibonacci retracement dari sini sampai sini, maka target kenaikan berikutnya menuju ke 8.900-an. 8.850, 8.900. Sampai ke sekitar 8.900-an. Ada potensi jika memang ini kondisi bearish, maka masih akan lanjut turun. Ini tampak seperti tertahan di MA 20 juga untuk BBCA-nya. Sehingga kalau memang masih mau yakin bisa take profit di 8.900 dan mau spekulasi BBCA juga dipersilahkan. Namun kalau mau menunggu lagi di sekitar 8.000-an, ini juga menarik. Arahnya sejauh ini perkiraannya masih tetap akan naik untuk koreksi kembali. Untuk koreksi kembali, setidaknya naik ke 8.900-an lah. Kemungkinan bisa 8.900, atau ini mentok EMA 20 juga bisa, kemudian lanjut turun. Kalau di 8.000 ke bawah mau serok, ini sudah tidak nangkap pisau jatuh. Jika kemarin serok ada rebound, itu tidak nangkap pisau jatuh, namun jika beli di sini ini nangkap pisau jatuh. Ketika beli saat closing di sini ini sudah tidak nangkap pisau jatuh karena sudah tanda rebound, dan kalau di sini sudah take profit, sudah waktunya memang. Itu untuk BBCA. Kita lihat BBRI. BBRI kemarin sudah berhasil breakout MA 20 setelah beberapa waktu tertahan MA 20, ini berhasil breakout MA 20 dan ini gambaran kita ya. 4.000 akan menjadi resisten yang cukup kuat untuk BBRI pada perdagangan hari ini. Volume transaksi cukup bagus. Cukup lumayan disertai dengan masuknya asing. Meskipun masih belum triliun-triliunan, baru beberapa ratus miliar. Namun semoga sentimen ini bertambah baik untuk emiten-emiten perbankan. Jika kita ukur dengan Fibonacci retracement, maka ini sudah sampai di Fibo 7860 jika dari sini. Jika dari sini target berikutnya di 4.200-an. Ya. Jika berhasil breakout 4.000, maka menuju ke 4.200. Target dari BBRI berikutnya. Nih, dua skenario. Skenario yang pertama, belum mau menembus, koreksi setidaknya ke 3.700-an. Jika koreksi ke 3.700, maka berani beli. Ya, berani beli berarti murah saat sampai di sini. Ini kemarin ketika dari bond di sini kemudian koreksi ke sini sebenarnya pertanda murah. Namun ternyata banyak juga yang tidak berani saat trading halt ini. Padahal ini pertanda murah karena masih di atas low sebelumnya. Nah, ini nanti ketika sampai 3.700 berarti murahnya BBRI karena sudah sempat sampai ke 4.000. Nah, tinggal nanti menjelang bagi dividen. Nah, ini nanti ada sentimen dividen, kemungkinan nanti terjadi dividen trap. Kalau mau beli setelah dividen juga tidak apa-apa. Kemungkinan masih akan turun karena dividennya juga cukup besar. Selanjutnya BMRI. BMRI pada perdagangan hari ini menguat 8,65%, langsung juga breakout MA 20-nya. Namun sampai di MA 50 disertai dengan akumulasi yang bagus, asing masuk 721 miliar. Pada perdagangan hari ini, beberapa waktu sebelumnya kita lihat polanya ketika di sini berhasil breakout MA 20, kemudian gap up sampai breakout MA 50, lalu turun lebih dalam. Kondisi BMRI saat ini masih sama view-nya,
masih downtrend ya, masih downtrend. Benar-benar bullish ketika MA20 sudah breakout MA50 terjadi golden cross, maka itu nanti pertanda awal bullish. Namun ini bisa jadi awal bullish jika memang kembali terkoreksi ke 4.500, kembali terkoreksi ke 4.400 dan mampu bertahan ya, mampu bertahan, maka nanti bisa beyond weakness di 4.500-an kalau dikasih. Kalau tidak dikasih bagaimana? Ya, saat ini kenaikan sudah cukup tinggi, risk rewardnya kurang menarik, apalagi dengan pelemahan rupiah yang terus-menerus terjadi. Skenarionya kita coba ukur dari sini, Fibo sampai sini. Target kenaikan berikutnya masih di 5.300. Masih potensial menguat sampai 5.300. Ya. Ketika sudah sampai sini, rawan kembali terkoreksi. Nah, tinggal koreksinya nanti sampai mana? Apakah hanya sampai MA20-nya atau sampai 4.500 lagi? Mengingat kenaikan beberapa waktu terakhir ini karena ada sentimen dividen di emiten-emiten perbankan, maka ketika nanti terjadi dividen trap, pantau area konsolidasinya dan pantau ketika memang sudah tampak adanya power buying. Ketika itu, maka kesempatan untuk spekulasi buy kembali di emiten perbankan. Kalau memang mau mengejar dividen, dari kemarin sudah beli, selamat. Tinggal ditunggu nanti waktunya ex-date dan come-date dividennya. Kemudian BBNI. BBNI juga sudah sampai MA20, langsung breakout 4.100. Cukup kuat BBNI. Skenario kita padahal terkena 4.100 ya. Skenario kita setidaknya naik sampai 4.100, kemudian turun lagi, ternyata lebih dan langsung ke MA20. BBRI dan BMRI sudah breakout MA20, BBNI baru sampai MA20. Disertai dengan akumulasi asing ada masuk 231 miliar. Historicalnya tetap masih kondisi downtrend karena belum benar-benar MA20-nya golden cross MA50. Jika kita ukur dengan Fibo dari sini sampai sini, maka masih ada potensi kenaikan sampai ke 4.500. Menuju target berikutnya di 4.500 untuk BBNI. Nah, jika sampai ke sini, apakah nanti mampu tetap bertahan di atas 4.000 atau tidak? Jika mampu bertahan di atas 4.000, maka potensial akan kembali menguat. Ini kita buat supportnya jadi di 4.000. Gapnya cukup tinggi beberapa emiten perbankan pada perdagangan hari ini. Apakah akan ditutup dalam waktu dekat atau dalam waktu lama? Jika berhasil bertahan di 4.000, maka justru potensialnya naik menuju ke MA200-nya. Maka jika ketinggalan dan mau FOMO, tetap harus rasional. Jangan terlalu muluk-muluk. Kalau sudah ketinggalan kenaikan cukup tinggi seperti ini, dapat bisa profit 1%, 2%, untung ya take profit. Jangan muluk-muluk. Kecuali kemarin greedy, beli di bawah sini. Ketika terkoreksi cukup dalam, beli di bawah. Nah, ini sudah tinggal take profitnya saja. Kemudian kita bahas beberapa emiten-emiten karya, mulai dari ADI yang pada perdagangan hari ini menguat 34%. Meskipun secara bandarmologinya netral ternyata. Cukup anomali karena penguatannya tidak disertai dengan akumulasi. Langsung breakout MA20, breakout MA50,
Pola double bottom langsung terbentuk. Time frame kecil, asing ada keluar 945 juta. Kita lihat gross. Ini tampaknya harus dilihat di broker flow. Mari kita lihat broker flow dari ADI. Broker flow dari ADI ini kenaikannya dipicu ungu AT akumulasi sampai atas, sedangkan CP bantu naik, kemudian jualan, kemudian buyback. Sedangkan XL justru copet bentar, beli kemudian dijual. YP belum masuk. Kita coba tambahkan YP. YP buyback di harga arah. Masih potensi untuk melanjutkan kenaikannya karena beberapa yang sudah jualan seperti YP dan CP buyback lagi di harga arahnya. Potensial KMA 200 di sekitar 250, 240, 250. Target berikutnya dari ADI. Ketika sudah sampai sini, potensi turun lagi. Kenaikannya belum ada koreksi sehingga kemungkinan akan segera terjadi markup untuk lanjut turun. Begitu pula dengan keras. Sangat solid sekali kenaikannya. Volume langsung terjadi ledakan. Kondisi saat ini kalau mau spekulasi buy di sekitar 125, 120 atau nanti ketika koreksi dan ada rejection. Yang melakukan pembelian juga AT. Namun lebih besar di crash daripada di ADI tampaknya. Cukup besar sampai 2,9 miliar AT YJ. Sekitar 120 ke bawah akan menjadi area buy yang menarik untuk emiten crash. Kemudian PTPP. PTPP juga menguat arah 25% dengan adanya akumulasi tipis oleh ZPMG AT. Tidak begitu dominan AT di PTPP. AT lebih dominan di crash dan ADI. Ini masih ada potensi kenaikan lanjutan. Jika diukur dengan Fibo maka sebentar. Target kenaikannya di 300 ya, 320-an. Pas di sini. Menuju ke resisten di 320-an. Ini sudah sampai resisten 290. Menuju ke resisten berikutnya di 320-an untuk PTPP. Kemudian kita lihat emiten lain dari top gainer. Dari top gainer kita lihat yang lain. Emiten karya yang lain pergerakannya sama. Kita lihat KF. Kemudian Clio. KF terlebih dahulu. Rebound juga. Volume cukup bagus. Namun tidak ada akumulasi yang cukup signifikan. Sehingga kenaikannya masih akan terbatas. Sampai ke 500 kemungkinan mentok. Kemungkinan mentok sampai 500. Lalu lanjut turun lagi untuk KF. Skenarionya kurang lebih seperti ini. Mentok 500, terdekat 480 sebenarnya. Kondisinya masih downtrend dan ini sifatnya hanya pantulan. Apalagi KF ini tampak pantulan karena koreksi sudah cukup dalam. Ada rejection kemarin, sebenarnya waktu yang tepat untuk spekulasi buy pada perdagangan hari ini di awal sesi. Namun memang sedikit terlewat ya. Ini mulai ledakan volumenya di jam 1. Jam 1.50-an.
Ya, sesi kedua. Di awal sesi baru naik sampai ke 370, baru naik sedikit. Menjelang akhir sesi ada kenaikan cukup tinggi. Ini kalau mau spekulasi buy KF di 400. Jika tertahan di 400 maka ada potensi penguatan lanjutan. Tunggu di sekitar 400 kalau mau spekulasi buy. Kecuali besok masih ada power buy yang cukup bagus lagi. Kemudian Cleo. Cleo pada perdagangan hari ini juga menguat cukup tinggi. Menguat 17,87%. 3 candle berturut-turut hijau disertai dengan akumulasi cukup bagus pada perdagangan hari ini. Sudah hampir sampai di MA 200. Setelah sebelumnya breakout sini ternyata sampai ke 1700 belum mampu menembus dan kembali terkoreksi. Kita hapus beberapa gambar. Maka kondisi saat ini untuk Cleo resisten terdekat di 1300. Risk reward kurang menarik kalau mau spekulasi buy di Cleo, kecuali tadi di awal-awal sesi saat ada keramaian. Kita lihat dengan time frame lebih kecil. Mulai ada penguatan di awal-awal sesi, ini masih di 1000-an. Mulai ada penguatan di jam 10. Di jam 10 ini sudah mulai tampak ada AKAN nih. Nah, ada AKAN, kemudian ada penguatan. Sudah seharusnya ini koreksi. Ini kalau mau spekulasi buy di 1950-an. Dengan target take profit di 1250, 1300. Namun apakah bisa sampai sini kemudian lanjut naik lagi? Ya nanti kita lihat lagi. Maka spekulasi buy-nya ketika ada rejection. Termasuk ini kan kemarin ada rejection. Ada rejection dari 945 ini. Kita lihat dengan time frame lebih kecil. Ya. Ini rejectionnya di sini. Berhasil breakout. Ini pola double bottom kecil di sini terjadi. Berhasil breakout 1030 nih, kemudian naik kencang. Ini pola double bottom, menguat, koreksi, kemudian berhasil breakout, lanjut kencang. Kita lihat emiten lain yang coba aktif pada hari ini, SMIL. SMIL berhasil hit TP2 lebih, bahkan pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi. Menguat 12,12%. Selamat bagi sobat spekulasi buy di SMIL. Kita buatkan trading plan untuk perdagangan kemarin 25 Maret. Mengingat bahwa ada candle rejection pada perdagangan 24 Maret ya. Tanggal 24 Maret ini ada candle rejection di MA 20, potensial menguat lanjutan. Kalau ada sobat trader yang memantau dan spekulasi buy dari closing perdagangan 24 Maret ini 15%. Selamat kalau ada yang spekulasi buy di SMIL. Potensial masih akan lanjut menguat ke 400, menuju ke 400. Namun karena ini emiten closing, maka harus pantau ketat, pasang trailing stop. Jangan sampai tiba-tiba kena bantingan seperti di tanggal 17 Maret ini. Kalau 17 Maret ini tampak seperti markup memang. Di markup kemudian dibanting. Nah, kita masuk ketika sudah tampak konfirmasi rejection di sini. Masuk trading plan, sudah floating profit 15% kalau ada yang spekulasi buy. Kemudian PNLF ternyata lanjut. Kemarin menguat, hari ini lanjut menguat. 2 hari menguat. Terlewatkan dari trading plan untuk PNLF. Sebenarnya menarik untuk perdagangan hari ini, namun belum masuk trading plan. Diakumulasi cukup bagus oleh MG, NI, KK yang keluar AZCC, YP. Saat ini sudah sampai di resisten MA 50 dan resisten sini. Rawan terkoreksi untuk PNLF. Mentok-mentoknya kemungkinan hanya sampai 400. Ya. PNLF ini jika berhasil
breakout di 370-an. Breakout di 370 ini kemungkinan mentok sampai 400 untuk kembali turun. Kalau mau spekulasi buy, pantau di sekitar 350 ke bawah. 350 ke bawah nanti akan menjadi area buy yang menarik untuk PNLF. Jika PNLF masih akan kembali menguat. Saat ini sedang downtrend karena sudah breakdown EMA 200, EMA 50, dead cross EMA 200, EMA 20 juga dead cross EMA 200. Kemudian BBB juga lanjut menguat, perbankan wajar, ini juga banyak yang menguat. Kita lihat ERA. ERA setelah perdagangan kemarin terkoreksi, ini open gap up, ternyata terkoreksi. Hari ini ada akumulasi LJYUKZ. Ini gambaran kita ya, sudah sampai 400, kemungkinan memang tertahan di sini sekitar 400, EMA 200 ini. ERA jika berhasil breakout 400, potensial ke 440. Cukup menarik untuk pergerakannya ini. Tampak pola head and shoulder. Ya, tampak pola head and shoulder sehingga 410 menjadi resisten yang cukup menarik jika berhasil terbreakout ERA. Sudah mulai ada volume juga. Setelah sebelumnya cukup kering, ini sudah mulai ada volume di sini. Ini ada volume lagi pada perdagangan hari ini. Namun terlalu riskan jika beli di resist. Kita nanti tunggu-tunggu di sekitar 380 ke bawah. Kalau dapat di 380 ke bawah menarik untuk buy on weakness ERA. SMGR juga lanjut. SMGR ya. Ternyata lebih dari gambaran kita. Gambaran kita hanya sampai ke 2700 kemudian koreksi. Ini sampai ke 2750. Ya. Memang resisten kuatnya di sini. 2900. Ini sampai ke 2750 kemudian berhasil di break. Kita lihat dengan time frame lebih kecil. SMGR cukup solid penguatannya. Nih, koreksi menguat lagi. Koreksi menguat lagi, cukup solid penguatannya. Selamat kalau ada sobat trader spekulasi buy sejak kemarin. Kita buatkan trading plan kemarin. Jika diukur dari closing price tanggal 24 Maret, maka sampai closing hari ini 23%. Selamat kalau ada yang spekulasi buy di SMGR. Kondisi masih downtrend sama dengan emiten perbankan yang lain. Kalau mau spekulasi buy di sekitar 2500-an ke bawah untuk trading jangka menengah ya. Kalau untuk trading jangka pendek ya kemarin ini kesempatan trading jangka pendek. Ini sudah saatnya take profit apalagi menjelang libur panjang. Kita lihat juga BBTN mengikuti perbankan yang lain sudah ada penguatan dan sudah hampir sampai resist di 900-an. Bantermologinya masih normal, CCMG yang masuk, hanya CC yang cukup dominan, berarti masih biasa saja jika polanya seperti ini. Yang menarik adalah 3 broker besar benar-benar akumulasi, ini hanya 1, sehingga rawan terkoreksi untuk BBTN pada perdagangan esok atau nanti setelah market tutup. Jika berhasil breakout 900, maka masih potensi ke EMA 50 di 950-an. 940 950. Jika berhasil breakout. Jika tidak, ya lanjut koreksi lagi. Support terdekat di 830. PNBN juga menguat, Raja menguat, DOS. Kita lihat Raja. Raja ini sudah hit TP ya, kita buatkan trading plan kemarin karena ada rejection dan potensial setidaknya ke EMA 200 ini sampai ke 2030 belum mampu menembus EMA 200 kemudian terkoreksi. Kita lihat dengan time frame yang lebih kecil
Ya, di jam 15.37 ada buangan. Sellernya masih tampak cukup dominan di raja. Namun karena ini sudah cukup dalam koreksinya, nanti pantau lagi di 1750-an. Jika bertahan maka bisa spekulasi buy, jika tidak biarkan turun makin dalam karena ini sudah patah tren dari MA 200-nya. Kemudian DOS juga sudah hit TP2 pada perdagangan hari ini. Kita buatkan trading plan untuk hari ini dengan support di 100, ternyata langsung menguat. Diakumulasi cukup bagus oleh CC. Kita lihat gross, tampaknya hanya CC yang bermain serius. Potensial masih akan ada penguatan lanjutan untuk DOS menuju ke 130 target berikutnya. Ya. Ini koreksi tertahan di sini, koreksi dan tertahan lagi. Maka ini kemarin kita anggap koreksi wajar sehingga masuk trading plan. Ini kemarin kita masukkan trading plan karena ada yang bertanya terkait DOS dan kita lihat menarik, maka masuk trading plan untuk perdagangan hari ini dan menguat cukup lumayan. Kemudian ada TINS. TINS rejection kemarin, hari ini menguat, breakout MA 20, bantermologi masih netral. Berarti masih belum tampak tanda-tanda penguatan serius. Ini menguat, koreksi menguat, tertahan, masih belum benar-benar lower low. Maka target ke 1055. Masih ada upside cukup lumayan jika mau spekulasi buy TINS. Pada perdagangan hari ini menguat 8%, maka jika pada perdagangan esok belum menguat tinggi atau koreksi minor, koreksi ke 920-an, ini bisa spekulasi buy. Kalau mau diinapkan silahkan. Kalau mau, kalau tidak ya tidak apa-apa. Silahkan diatur strateginya. Polanya kemungkinan seperti ini. Ini hijau pekat, kemungkinan koreksi, lalu ada penguatan-penguatan. Maka ini jika merah justru kesempatan nanti buy on weakness. Target take profit 1000 sampai 1050-an untuk TINS. Itulah beberapa emiten yang cukup aktif pada hari ini. Sangat banyak sekali, tidak bisa kita bahas satu persatu. Kita bahas yang top gainer saja karena sudah cukup banyak. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.